Oke Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke Bu ya, sehat kita semua ya Bu? Oke, kalau memang kita sehat, Alhamdulillah. Semoga kita sehat walafiat di kemudian hari. Jadi di sini kita ucapkan dulu terima kasih untuk Ibu Ketua selaku yang menyediakan tempat dan makanan-makanan kecil lah, ya kan. Jadi kita ucapkan terima kasih pada ibu-ibu juga yang sempatkan hadir pada hari ini untuk melaksanakan P2K2. Jadi Bu, sudah pada masak semua di rumah kan? Sudah ya Bu ya, mungkin pergi dari rumah tidak memasak karena anaknya nanti pulang tidak ada makanan Bu, kasihan dia ya Bu ya. Oke, jadi apa tujuan kita hari ini untuk kumpulan? Jadi tujuan kita hari ini adalah untuk melakukan P2K2 Bu. Apa itu P2K2? Mudah-mudahan ibu-ibu pada tidak lupa ya Bu ya. Seperti bulan-bulan yang lalu. P2K2 itu adalah pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Yang IL-IL-nya mungkin ibu-ibu masih pada ingat ya kan? Mana IL-IL-nya Bu? Yuk kita lakukan lagi IL-IL-nya. Jadi Bu, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke Bu, terima kasih Bu kita semua. Jadi Bu, kita akan membahas tentang modul 1 yang mungkin sudah kita bahas juga di 3 atau 2 bulan yang lalu ya Bu ya. Jadi yang ingin kita bahas hari ini tentang modul 1 tentang pengasuhan dan pendidikan anak ya Bu ya. Jadi pengasuhan dan pendidikan anak ini ada 4 sesi Bu. Yang pertama adalah menjadi orang tua yang lebih baik. Yang kedua adalah memahami perilaku anak atau memahami perkembangan dan perilaku anak. Yang ketiga adalah memahami cara anak belajar atau memahami cara anak usia dini belajar. Yang keempat adalah membantu anak sukses di sekolah, ya. Mungkin ibu sudah pada paham semua ya. Jadi kita di sini sekedar mengulangi kembali apa yang kita telah pelajari di bulan-bulan sebelumnya. Jadi di sini saya bukan hanya untuk menggurui ibu-ibu semua ya. Jadi kita di sini saling berbagi ilmu. Jadi kita mengulangi apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Jadi pengasuhan dan pendidikan anak ini ada tipsnya yang ingin kita lakukan. Jadi tipsnya itu adalah menjadi orang tua yang lebih baik. Jadi menjadi orang tua yang lebih baik itu Bu akan menjadikan anak-anak yang hebat. Ya Bu ya. Coba kita berdiri semua dulu Bu. Berdiri kita dulu ya Bu ya. Saya minta izin untuk berdiri kita semua. Udah. Nah, kita bagi menjadi 3 kelompok ya Bu ya. Nah, Ibu kemari. Oke. Udah. Udah. Nah, jadi ada yang ingin saya tanyakan kepada ibu-ibu semua. Nah, saya mulai dengan kelompok yang pertama. Apa sih hal yang membahagiakan menjadi orang tua? Dan apa sih hal yang menjengkelkan ataupun yang menjengkelkan dan mengesalkan lah gitu menjadi orang tua yang tidak mengenakkan gitu. Coba saya persilahkan untuk ibu-ibu semua menjelaskan. Oke, terima kasih untuk Ibu Fitria ya kan? Ibu Fitria kan? Oke, terima kasih ya untuk Ibu Fitria. Ada lagi untuk kelompok yang kedua? Ya. Oke, benar. Oke, ya. Terima kasih untuk Ibu Liliani. Dan selanjutnya? Oke. Terima kasih untuk kita semua Bu. Saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Susi. Terima kasih juga untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Saya persilahkan untuk duduk kembali ibu-ibu semua. Oke. Nah, jadi Bu, kenapa kita harus mengingat apa hal-hal yang kita
anggap terbaik, hal yang kita lakukan baik gitu, bukan hal-hal yang jelek yang kita lakukan. Jadi contoh lah ya Bu ya kan, contoh seperti ibu-ibu dulu lah sama bapak masih lajang Bu ya kan. Coba sekali-sekali Ibu bayangkan dulu pas masih muda-muda dulu semana ya kan, kumpul sama teman-teman, sama suami dulu masih onces-oncesnya gitu ya kan Bu. Pasti Bu senyum-senyum sendiri, pasti Bu bahagia mengingatnya. Ya seperti itu juga. Jadi kita harus mengingat hal-hal yang baik terhadap anak-anak kita semua Bu, keluarga, orang tua, kerabat. Harus yang kita ingat itu hal-hal yang baiknya. Kenapa kita harus ingat hal-hal yang baiknya? Agar kita bahagia. Jadi tidak seakan-akan kita memikirkan hal-hal yang buruknya. Kalau kita memikirkan buruknya, kita akan, ya kalau kata-kata orang, kalau mikir-mikir buruk-buruknya sih Bu, cepet tua kan Bu, ya kan, cepet tua ataupun ya ribut-ribut muka Bu, cepet-cepetnya. Jadi yang kita ingatkan selalu itu hal yang membahagiakan. Nah, jadi maka dari itu, kalau yang kita ingat itu hal-hal yang membahagiakan, seperti kita ingat hal-hal yang membahagiakan kita sama anak kita, sama suami kita, akan mempererat kasih sayang kita terhadap mereka ibu-ibu semua ya. Jadi kalau bisa kita terapkanlah hal ini di rumah kita masing-masing ya, biar kita menjadi orang tua yang lebih baik ya. Jadi menjadi orang tua yang lebih baik itu akan mendidik atau menjadikan anak-anak yang hebat. Oke Bu ya. Jadi setelah kita terapkan, tapi jangan juga udah kita terapkan, kita tidak konsisten. Apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita perbuat Bu. Contoh, kita suruh anak kita sholat. Adi, sholat nak. Tapi sewaktu azan kita suruh sholat anak kita, kita sibuk dengan kegiatan kita sendiri, atau seperti nonton TV, seperti masak ataupun apapun itu. Jadi kalau bisa, bukan kalau bisa pun Bu, harus bisa, pasti bisa. Sewaktu kita mengatakan Adi sholat, kita pun harus melakukan perbuatan sholat. Jadi anak-anak ini cenderung meniru apa yang kita lakukan daripada apa yang kita katakan. Benar sekali. Nah, oke. Kita berdiri kembali. Saya minta tolong kepada ibu-ibu semua, kita berdiri kembali. Kita akan melakukan permainan biar agak rileks kita sedikit dulu ya. Jadi, oke, berbaris saja, tidak usah buat kelompok, berbaris saja. Nah, ya. Oke, Bu. Nah, ini saya letak dulu ya. Nah, nanti ibu-ibu semua mengikuti apa gerakan saya yang saya katakan dan yang saya perbuat ya. Oke. Ini saya contohkan dulu, Bu. Kepala, pundak, lutut, kaki. Ya Bu ya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Oke, kita mulai ya. Jadi nanti agak cepat ini Bu. Nah, ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Pundak, lutut, kepala, kaki. Pundak, lutut, kepala, kaki. Nah, oke Bu ya. Nah, kan ibu-ibu udah pada salah semua kan? Jadi kesimpulan dari permainan kita ini, coba saya persilahkan dulu ibu-ibu duduk kembali. Oke, silakan duduk. Oke, terima kasih untuk ibu-ibu semua. Nah, oke. Nah, di sini permainan yang kita mainkan tadi, ya kan Bu? Coba siapa sini yang ingin menyimpulkan permainan tadi ataupun menanggapi apa yang kita mainkan tadi? Apa sih hikmah di balik permainan tadi? Oke. Nah, oke untuk Bu Fitria. Silakan. Ya. Oke, iya ibu terbaik. Terbaik kali ibu. Jadi ada lagi? Ayo silakan untuk ibu. Ibu Yeni. Iya. Oke, baik Bu. Sama, terbaik ibu. Ibu Yeni terbaik. Kita beri aplaus untuk kedua ibu itu tadi. Nah, Bu. Jadi di sini apa yang kita katakan dengan apa yang kita gerakkan
Ibu-ibu lebih memperhatikan apa yang saya gerakkan. Walaupun saya bilang kepala tapi tangan saya di pundak, ibu pun bilang kepala tapi tangan ibu di pundak. Jadi ibu lebih cenderung mengikuti apa yang saya gerakkan daripada apa yang saya ucapkan. Ya kan? Begitu juga anak. Jadi anak itu lebih cenderung mengikuti apa yang kita perbuat daripada apa yang kita katakan. Jadi kesimpulannya adalah di rumah harus bisa apa yang kita katakan kepada anak kita harus kita barengi dengan perbuatan yang kita perbuat. Ya Bu ya, contoh, nak sholat. Tidak usah ibu katakan nak sholat, tapi ibu-ibu dan ayah di rumah sholat. Tanpa disadari, anak itu akan ikut sendiri tanpa mengikuti ucapan ibu. Seperti itu. Paham ya Bu ya? Jadi apa yang kita ucapkan harus sebarengan sama apa yang kita perbuat. Ya Bu ya. Jadi sampai di sini ada yang ingin ibu-ibu semua tanyakan atau sampaikan atau kritik atau apapun itu. Saya persilakan untuk ibu-ibu semua. Ya, oke. Jadi kalau tidak ada Bu, terima kasih untuk ibu-ibu semua yang telah hadir menyempatkan waktu di rumah Ibu Ketua. Dan gimana Bu? Asik? Asik ya Bu ya? Udah pasti asik lah kan Bu. Tidak mungkin tidak asik. Lebih asik nanti bulan depan. Bulan depan pembelajaran kita lebih asik lagi. Ya Bu ya? Jadi untuk bulan depan kalau bisa kita lebih antusias. Ya Bu ya? Teman-teman yang tidak hadir dikabari untuk segera hadir. Karena ibu-ibu mengatakan asik pembelajaran hari ini ya kan? Jadi kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.